Perlu dicatat bahwa penguasa penjara hitam dan penguasa domain jiwa keduanya adalah pemimpin di antara penguasa area terlarang. Bahkan kedua orang ini menyerah, lalu mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa penguasa penjara hitam dan penguasa alam jiwa memiliki lebih banyak kontak dengan Qin Chen daripada yang lain. Jadi mereka secara alami tahu betapa mengerikannya Qin Chen, dan mereka juga curiga bahwa Qin Chen telah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Dengan penguasa penjara hitam dan yang lainnya siap untuk pamer, semua orang segera maju ke depan untuk memberi hormat dan bersedia menyerah. Bahkan leluhur Gargoyle pun berlutut. Dalam sekejap, ada kerumunan orang yang berlutut di aula. Apakah kalian semua tidak mau? Ucap Qin Chen melirik yang lain dengan mata tenang. Saat ini, masih banyak penguasa area terlarang yang ragu-ragu di sekitar leluhur Yanhun, dan ada juga dari Guilong Guisu. Saudara Guilong, ucap leluhur buaya Void mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Hades memiliki kekuatan gaib yang luar biasa dan datang ke tanah terlantar untuk menyelamatkan kita. Jika tidak, dengan kekuatan Tuan Hades, bahkan Kaisar Simei pun dapat dengan mudah ditekan. Jika Tuan Hades mau, itu sangat mudah untuk menekan kita semua, mengapa repot-repot bertanya kepada kita? Ini menunjukkan bahwa Tuan Hades begitu tulus, dan sekarang kamu masih ragu. Oh, cukup itu saja. Sebelum leluhur buaya kekosongan selesai berbicara, Guilong Guizu menghela nafas. Dia mengambil langkah ke depan, berlutut dengan satu kaki di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Guilong, saya ingin menyerah. Setelah terjebak di tanah terlantar selama bertahun-tahun, semua ambisinya telah sirna, dan Guilong Guizu juga merasa lelah. Cukup pintar, ucap leluhur Wan Guming mencibir. Saat Guilong Guizu berlutut, banyak orang di sekitarnya juga berlutut. Sekarang hanya leluhur Yanhun dan beberapa orang yang tersisa di lapangan yang belum menyerah. Mata leluhur Yanhun berbinar saat melihat ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dengan senyuman di wajahnya, dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Hades, kami sangat mengagumi metode Saudara Hades, tetapi sepertinya sudah ada begitu banyak orang. Ucap Qin Chen sama sekali tidak memperhatikan leluhur Yanhun. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangguk dan berbicara. Hampir 95% penguasa area terlarang di bawah memilih untuk menyerah, yang di luar dugaan Qin Chen. Kata-kata leluhur Yanhun terputus, dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak berani menantang Qin Chen, jadi dia harus menghilangkan rasa malu di wajahnya, menekan amarahnya dan terus memegang tangannya dan berkata, Saudara Hades. Qin Chen menoleh dengan tenang, dan hanya dengan satu pandangan, suara leluhur Yanhun tiba-tiba terhenti, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chen berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin menyerah, mengapa kamu tinggal di sini? Setelah selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan pembatasan rune yang tak terlihat menyelimuti leluhur Yanhun dan yang lainnya. Saat berikutnya, leluhur Yanhun dan yang lainnya menghilang ke dalam kehampaan dan diusir dari tempat ini. Melihat pemandangan ini, Guilong Guizu dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mereka dan tersentak dalam hati. Ini sangat mengerikan. Leluhur Yanhun, yang berada di puncak detasemen, dipindahkan oleh Qin Chen tanpa perlawanan apapun. Kekuatan seperti itu membuat Guilong Guizu dan yang lainnya langsung mengerti bahwa Qin Chen pasti telah sepenuhnya mengendalikan aula ini, tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bahkan Kaisar Simei, yang dipenjara di atas, berada dalam kondisi hiruk-pikuk. Apakah anak ini benar-benar punya cara untuk membuat semua orang meninggalkan tempat ini? Oke, karena kalian bersedia untuk menyerah, maka jangan melawan dan memasuki dunia kecilku untuk bergabung dengan asalmu. Ucap Qin Chen dengan ringan, lalu menatap leluhur Wan Guming, Wan Gu, kamu yang membuat pengaturannya. Hei, Tuan Chen, serahkan saja pada bawahanmu. Ucap leluhur Wan Guming terkekeh. Saat berikutnya, Qin Chen melambaikan tangannya, dan penguasa penjara hitam yang tersisa dan yang lainnya di bawah tiba-tiba diselimuti oleh suatu kekuatan dan menghilang dari aula, memasuki dunia kekacauan. Di dunia kekacauan, sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Begitu sosok mengerikan ini muncul di sini, mereka mendongak kaget dan melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tempat ini adalah, ucap penguasa penjara hitam dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka melihat galaksi besar yang kacau di langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan di bawahnya, ada dataran subur, luas dan tak terbatas.
Apakah ini dunia kecil? Ini jelas merupakan alam semesta yang lengkap. Dan suasana di sini benar-benar berbeda dari dunia bawah yang pernah mereka lihat, sepertinya memiliki vitalitas yang tidak bisa dijelaskan. Yang Jian, inilah nafas Yang Jian. Tiba-tiba, pupil leluhur gargoyle menyusut dan dia berseru. Dia telah berpartisipasi dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik, dan dia langsung mengerti bahwa nafas di sini sebenarnya adalah nafas dunia laut kosmik. Begitu kata-kata ini keluar, semua penguasa area terlarang yang hadir terkejut. Bagaimana makhluk dunia bawah bisa memiliki aura dunia laut kosmik di tubuhnya? Mungkinkah Tuan Hades sebenarnya adalah orang dari laut kosmik? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Gumam semua penguasa area terlarang tampak tidak percaya, tapi kecuali orang-orang di dunia bawah, mustahil makhluk hidup manapun di dunia bawah memiliki aura laut kosmik yang begitu kuat di dunia batin. Dan ketika semua kemungkinan dihilangkan, satu-satunya ketidakmungkinan menjadi mungkin. Tepat ketika semua orang terkejut, Wan Gu Mingzu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Hei, apa itu dunia yang dan bukan dunia yang? Ini adalah dunia batin Tuan Chen. Jangan buang waktu Anda, cukup integrasikan saja dengan asal-usul dunia ini." Ucap leluhur Wan Gu Ming terkekeh, sementara leluhur iblis darah, Suan Gui Laomo, dan serangga pemakan jiwa mengelilingi sekeliling. Wan Gu, kamu berada di bawah komando 4 Kaisar Agung saat itu, dan kamu benar-benar berkolusi dengan laut kosmik. Ucap penguasa area terlarang berteriak dengan keras. Di bawah komando Kaisar, ucap leluhur Wan Gu Ming terkekeh dan menunjuk ke langit di kejauhan, menurutmu itu apa? Semua orang menoleh untuk melihat. Di langit yang jauh, sebuah bola hitam besar muncul samar-samar. Di dalam bola tersebut, sesosok samar-samar duduk bersila. Sosok itu sangat buram, tetapi semua orang hanya melihatnya sekilas, dan aura Kaisar Agung yang mengerikan mengikutinya, seolah-olah di seberang kehampaan yang tak berujung. Hal itu tiba-tiba muncul di benak semua orang. Dalam sekejap, di benak semua penguasa area terlarang yang hadir, sesosok dewa yang agung berdiri, mekar dengan cahaya dunia bawah yang tak ada habisnya, menjulang tinggi di atas lautan jiwa mereka, menjadi dewa yang tak tertahankan. Aura itu sepertinya mengoyak jiwa mereka semua di tempat, jauh lebih mengerikan dari Kaisar Simei sebelumnya. Kaisar Yuming, ucap penguasa area terlarang dari zaman kuno berbicara dengan ngeri. Meskipun keempat Kaisar kuno itu sangat misterius, beberapa orang kuat telah melihat bayangan Kaisar. Tanpa diduga, Kaisar Yuming yang legendaris juga ada di sini. Apa yang terjadi? Mungkinkah Kaisar Yuming juga berlindung pada Tuan Hades? Atau, Tuan Hades sebenarnya adalah orang yang diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Yuming? Wan Gu Mingzu terlalu malas untuk memperhatikan apa yang dipikirkan semua orang, dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian masih memiliki keraguan?" Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Wan Gu Mingzu. Aura ini menekan semua orang dengan keras, membuat semua orang yang hadir mengalami kesulitan bernapas dan merasakan depresi yang tak terkatakan. Dengan izin Qin Chen, Wan Gu Mingzu hampir tak terkalahkan di dunia kekacauan ini. Guilong Guizu dan yang lainnya tampak getir. Pada titik ini, bahkan jika mereka ingin menolak, itu mustahil bagi mereka. Setelah melihat lokasi Kaisar Yuming, saat berikutnya, semua orang mendesak asal-usul mereka untuk bergabung ke dalam asal-usul jalan surga di dunia kekacauan. Seberapa mengerikan aura yang dibentuk oleh integrasi asal-usul lebih dari 100 orang kuat transenden tahap akhir rangkap 3. Dalam sekejap, seluruh dunia kekacauan bergemuruh dan mulai berubah. Sekarang, di aula utama, segala sesuatu di sekitarnya kosong, dan sekarang hanya Qin Chen dan Kaisar Simei yang tersisa. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat leluhur Wan Gu Ming dan yang lainnya menghilang dalam sekejap, ekspresi Kaisar Simei tiba-tiba berubah. Ketika ada orang lain di sekitar sebelumnya, Kaisar Simei tidak begitu panik. Sekarang ketika dia dan Qin Chen sendirian, entah kenapa, sedikit kepanikan muncul di hatinya. Dia tidak berani menatap mata Qin Chen secara langsung. "Melakukan apa?" ucap Qin Chen mendekati Kaisar Simei selangkah demi selangkah, dan dengan lembut mengangkat dagu Kaisar Simei dengan satu tangan. "Bagaimana menurutmu?" ucap Qin Chen dengan sedikit ketidakpedulian muncul di matanya. "Kamu," ucap Kaisar Simei membuat tangisan centil dengan wajah jelek, tetapi saat berikutnya, cahaya aneh tiba-tiba muncul di pupilnya, dan dalam sekejap, kekuatan pesona yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Di dunia sekitarnya, sepertinya ada serangkaian tawa menawan, dan Kaisar Simei dengan gila-gilaan menggunakan teknik pesona untuk mencoba memikat Qin Chen.
Kali ini dia tidak berani membiarkan jiwanya langsung memasuki kedalaman jiwa Qin Chen, dia takut dengan buku kuno misterius sebelumnya, jadi dia hanya berani menggunakan kekuatan kaisar yang kuat untuk mengendalikan kehendak spiritual Qin Chen. Selama dia bisa mengendalikan dunia spiritual Qin Chen untuk waktu yang singkat, dia juga bisa melepaskan dirinya dari aula ini. Begitu dia meninggalkan aula ini, dia akan aman. Tanpa penindasan larangan rune aula, dia, sebagai kaisar kuat, bagaimana mungkin dia takut pada Qin Chen yang hanya berada di ranah kaisar semu. Namun, saat kekuatan pesonanya memasuki pikiran Qin Chen, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari dalam pikiran Qin Chen. Dengan keras, Kaisar Simei menjerit kesakitan. Nafas niat membunuh itu terjadi secara instan, merobek kekuatan pesonanya dan hancur berkeping-keping. Bagaimana kamu bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan dalam pikiranmu? Ucap Kaisar Simei dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dalam sekejap, dia melihat bahwa pikiran Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan dari kesadaran Kaisar Agungnya. Bagaimana mungkin lautan jiwa anak ini menjadi begitu menakutkan dalam waktu sesingkat ini? Gumam Kaisar Simei sangat terguncang. Tidak ada gunanya, berhentilah melawan. Ucap Qin Chen mencibir di depan Kaisar Simei, dan menepuk pipi cantiknya dengan lembut, seolah dia memahami tindakan Kaisar Simei sebelumnya. Pikirkan juga, bagaimana seorang Kaisar Agung bisa menyerah begitu saja. Qin Chen menatap pupil vertikal emas Kaisar Simei dan berkata dengan tenang, kekuatan pesonamu memang bagus. Bahkan jika kamu terluka parah, kamu dapat dengan mudah memikat Kaisar Semu yang kuat. Sayang sekali di aula ini, aku sudah bergabung dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika kamu ingin mengendalikan kehendak tuan muda ini melalui pesona, itu hanyalah fantasi. Saat Qin Chen berbicara, dia dengan lembut menggerakkan telapak tangannya ke bawah di sepanjang wajah Kaisar Simei. Pertama ke hidung tinggi, lalu ke bibir merah, lalu ke leher tinggi seperti angsa, dan kemudian ke tulang selangka di bawah. Kamu, ucap Kaisar Simei mengeluarkan suara marah, tubuhnya yang halus menegang, dan lapisan bulu merinding menyebar ke seluruh kulitnya. Ada ketakutan dan kebingungan yang tak ada habisnya di pupil matanya. Di bawah gerakan telapak tangan Qin Chen, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, seperti boneka yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Kaisar Simei diliputi kepanikan. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Ucap Qin Chen dengan ringan, dan telapak tangannya tidak melanjutkan ke bawah, tetapi dengan lembut mencubit leher Kaisar Simei yang seperti angsa, dan kemudian meremasnya sedikit. Perasaan tercekik keluar dari tenggorokan Kaisar Simei. Dan dalam postur seperti itu, Qin Chen menekannya erat-erat, yang membuatnya semakin malu dan marah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat panas. Biarkan aku pergi, uhuk-uhuk. Ucap Kaisar Simei terbatuk-batuk. Dia berjuang keras, tetapi rune di kehampaan berkedip-kedip, mengikat tubuhnya dengan erat dan membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Jangan mencoba melawan, ucap Qin Chen mendekati Kaisar Simei, dan napasnya berhembus lembut ke pipi putih Kaisar Simei. Suaranya acuh tak acuh dan dingin, seperti es abadi. Kaisar Simei mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan yang dilihatnya adalah mata dingin Qin Chen. Tekad yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa kedinginan. Ini jelas merupakan pria yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Hanya memikirkannya, tangan Qin Chen tiba-tiba mengepal, dan kekuatan melahap yang mengerikan lahir di aula. Bagian pedang karat misterius diaktifkan oleh Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Ah! Kaisar Simei menjerit kesakitan, dan kekuatan tak kasat mata turun, seluruh tubuhnya seolah ditarik, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat. Terlebih lagi, ada sambaran petir gelap yang berkeliaran di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh dan gemetar. Tingkat kekuatan petir ini tidak akan mampu melukainya sama sekali di masa jayanya, tetapi pada saat ini, kekuatannya dipenjara dan dikendalikan oleh aula, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ah! Rasa sakit karena melucuti jiwanya membuat dia, seorang kaisar agung, panik dan putus asa, kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terguncang. Pada saat ini, Kaisar Simei merasa seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung dan tidak akan pernah bisa bangun lagi. Tidak, raungan keluar dari mulut Kaisar Simei. Saat berikutnya, tangan besar di lehernya tiba-tiba mengendur, dan kekuatan melahap jiwa yang kuat menghilang seketika. Matanya menjadi gelap, dan dia tiba-tiba terbangun dari keadaan hampir mati. Seluruh tubuhnya lemas dan meneteskan keringat dingin. Bagaimana?
Apakah kamu sudah memikirkannya? Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu, ucap Qin Chen memandang Kaisar Simei dengan dingin, dan suaranya yang seperti iblis langsung terdengar di telinga Kaisar Simei, dan tangannya yang besar yang memegang leher Kaisar Simei seperti tangan Dewa Hades, yang mengendalikan hidup dan mati Kaisar Simei. Dua garis air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Simei, dan keputusasaan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Qin Chen. Dia tidak percaya bahwa sebagai seorang kaisar, suatu hari dia akan ditekan oleh Kaisar Semu dan menjadi sepotong ikan di pedang. Bahkan ketika dia terjebak di sini oleh formasi yang dirancang oleh Jialuo Mingzu, dia tidak putus asa seperti sekarang. Bagaimana kamu mempertimbangkannya? Apakah kamu memilih untuk menyerah padaku, atau memilih untuk mati? Suara Qin Chen terdengar lagi, niat membunuh di matanya jelas, dan ada sedikit ketidaksabaran. Tentu saja, Qin Chen tidak akan merasa kasihan sedikit pun kepada Kaisar Dunia Bawah yang sebelumnya telah bersiap untuk membunuhnya. Ini adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Jika dia tidak siap dan mengetahui konspirasi Kaisar Simei dan Jialuo Mingzu, dialah yang akan jatuh ke posisi Kaisar Simei saat ini. Qin Chen tidak pernah pelit dan kejam terhadap musuhnya, meskipun lawannya adalah seorang wanita. Saya, ucap Kaisar Simei membuka mulutnya sedikit, dan ada sedikit keputusasaan di matanya yang cerah. Jika aku menyerah padamu, bisakah kamu benar-benar membawaku untuk meninggalkan tempat ini? Setelah mengatakan ini, tubuh Kaisar Simei menjadi lemas. Saat dia menanyakan pertanyaan ini, pertahanannya runtuh. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Ucap Qin Chen berkata dengan tenang, terlebih lagi, menurutmu apakah ada situasi yang lebih menyedihkan daripada akhir ceritamu saat ini? Kaisar Simei tercengang. Sedikit kepahitan muncul dari sudut mulutnya. Ya, apakah Anda punya pilihan? Dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di sekitarnya. Setelah terjebak di sini selama bertahun-tahun, setiap menit dan setiap detik, dia terus-menerus menahan rasa melahap, rasa sakit, dan keputusasaan dari tingkat jiwa. Lelah? Dia sangat lelah. Jika Qin Chen benar-benar bisa membawanya pergi, apa yang akan dia hadapi bukan lagi penghinaan, tapi kelegaan. Sama seperti Guilong Guizu dan lainnya sebelumnya. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menerimanya hanya karena kesombongan dan harga dirinya sebagai kaisar. Tetapi jika Anda bisa keluar hidup-hidup, apa arti harga diri Anda? Selama kamu benar-benar bisa mengalahkanku, aku akan bersedia menyerah. Gumam Kaisar Simei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata. Di matanya yang awalnya putus asa, pelangi ilahi muncul yang bahkan Qin Chen pun merasa terpesona, sangat indah dan cemerlang. Aura yang awalnya lemah di tubuhnya menjadi padat dan murni dalam sekejap, dan aura kaisar yang telah ditekan oleh Qin Chen melonjak lagi, mengguncang kehampaan. Qin Chen tidak bisa tidak terkejut. Tanpa diduga, Kaisar Simei masih bisa membuat terobosan dalam pikirannya tanpa berada dalam situasi seperti itu. Aura yang lebih kuat dan murni muncul dari tubuh Kaisar Simei dari sebelumnya. Qin Chen berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Oke, lalu bagaimana kamu ingin aku menyerah? Ucap Kaisar Simei mengerutkan kening dan berkata lagi, apakah seperti orang-orang itu sebelumnya, mengintegrasikan asal-usul dunia kecilmu? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Nafas dunia yang di dunia kekacauan tidak lagi cukup. Jika kaisar besar lain seperti Kaisar Simei dibiarkan memadukan asal-usulnya, hal itu dapat segera menyebabkan kebangkitan yin dan penurunan yang, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi makhluk di dunia kekacauan. Bahkan dengan apa yang disebut perpaduan asal-usul Guilong Guizu sebelumnya, Qin Chen hanya membiarkan jejak asal-usul mereka bergabung dengan jalan dunia kekacauan, bukan perpaduan total. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu dan biarkan aku meninggalkan bekas jiwa. Ucap Qin Chen dengan ringan. Kaisar Simei terkejut dan mengerutkan kening, meninggalkan tanda jiwa. Kamu, ucap Kaisar Simei terkejut. Dia mengira Qin Chen punya beberapa trik, tapi ternyata dia ingin mengendalikannya dengan meninggalkan bekas di sumber jiwanya. Perlu dicatat bahwa dia adalah seorang kaisar yang kuat, bahkan jika dia dalam kondisi lemah, sumber jiwanya jelas di luar kendali Kaisar Semu seperti Qin Chen. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain, kata Qin Chen dengan tenang. Baiklah, ayolah, ucap Kaisar Simei menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sedikit. Di atas alisnya, nafas jiwa yang mengerikan perlahan menembus keluar. Itu adalah sumber jiwa Kaisar. Ketika sumber jiwa ini muncul,
kekosongan di segala arah bergetar samar, dan nafas jiwa yang mengerikan menyelimuti Qin Chen, mencoba menekan Qin Chen dari tingkat jiwa. Ini adalah penindasan naluriah jiwa Kaisar Agung terhadap jiwa Kaisar Semu. Qin Chen sama sekali tidak menyadarinya, hanya menatap sumber jiwa Kaisar Simei. Harus dikatakan bahwa sumber jiwa Kaisar Simei jauh lebih lemah daripada sumber Kaisar Yuming. Menggelengkan kepalanya sedikit, Qin Chen mulai memadatkan segel guntur di telapak tangannya, dan ada juga aura pembunuh spasial samar yang keluar dari segel guntur. Itu adalah segel guntur pembunuh luar angkasa. Saat berikutnya, Qin Chen mencetak segel guntur pembunuh spasial ini pada sumber jiwa Kaisar Simei. Jiwa Kaisar Simei sedikit bergetar, dan tubuhnya juga bergetar dengan cepat. Tingkat tekanan yang lebih tinggi seperti arus listrik, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Hati Kaisar Simei terguncang, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda jiwa yang ditunjukkan oleh Qin Chen menembus ke dalam sumber jiwanya sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan tercetak jauh ke dalam sumber jiwanya. Kaisar Simei tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen, seorang kaisar semu, benar-benar dapat mengendalikannya melalui segel jiwa. Qin Chen secara alami tahu bahwa kaisar yang kuat tidak dapat dengan mudah dikendalikan, jadi dia menggunakan metode terkuatnya ketika dia muncul. Kekuatan guntur gelap, kekuatan jantung angkasa, dan kekuatan membunuh. Kaisar Dewa. 3 kekuatan utama bergabung, dan dalam sekejap, segel guntur ruang dari niat membunuh ini tercetak di kedalaman jiwa Kaisar Simei, membuatnya tak terhapuskan. Dan saat segel jiwa tercetak, Kaisar Simei langsung merasa bahwa hidup dan mati tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kaisar Simei membuka matanya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Saat berikutnya, dia membungkuk dan memberi hormat, memperlihatkan sosok cantiknya sepenuhnya di depan Qin Chen, sosoknya lembut dan anggun. "Tuanku," ucap Kaisar Simei berkata dengan lembut dan penuh hormat. Pada saat yang sama, dengan suara mendengung, semua batasan pola rahasia yang menahan Kaisar Simei menghilang seketika, seolah-olah gunung raksasa yang telah menekannya selama ratusan juta tahun langsung dihilangkan. Kaisar Simei hanya merasa sangat santai dan transparan di sekujur tubuhnya. Sangat bagus. Melihat Kaisar Simei, Qin Chen sedikit mengangguk. Dengan Kaisar Simei, selanjutnya akan lebih mudah untuk berjalan di dunia bawah. "Saya ingin tahu apa yang Tuan ingin bawahan ini lakukan sekarang," ucap Kaisar Simei membungkuk hormat kepada Qin Chen, dan ketika dia membungkuk, dia menunjukkan sedikit warna putih salju. Karena dia memilih untuk menyerah, Kaisar Simei dengan cepat beradaptasi dengan identitasnya. Dia dapat berkultivasi hingga tingkat ini dan secara alami tahu bahwa ketika sesuatu terjadi, selalu lebih bermanfaat untuk menghadapinya dengan tenang daripada mengasihani diri sendiri. "Kamu harus menyembuhkan lukamu dulu. Aku akan mengirimmu ke dunia kecil di dalam tubuhku. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu," ucap Qin Chen dengan santai. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan ruang tak terlihat langsung menyelimuti Kaisar Simei. Kaisar Simei terkejut, dia tidak menyangka bahwa setelah Qin Chen menaklukkannya, dia tidak melakukan apapun selain membiarkan dirinya sembuh. Dia tidak menahan pengekangan kekuatan luar angkasa ini. Dengan dengungan, Kaisar Simei langsung menghilang dari aula. Sudah waktunya menggabungkan istana ini dengan pedang karat misterius. Qin Chen mengangkat kepalanya dan bergumam. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menghilang dari aula istana dan muncul di area terlarang laut mati di luar aula istana. Pasir kuning berhembus seperti pemandangan hari kiamat. Tapi Qin Chen, yang telah menerima warisan Kaisar Dewa Nisa, tidak perlu lagi khawatir tentang kawasan terlarang laut mati yang akan merugikannya. Pedang karat misterius muncul di tangannya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke aula istana megah, yang membentang ribuan mil. "Dewa kecil, tuanku, saya di sini." Pedang karat misterius itu sedikit bergetar, menyampaikan kesadaran gembira. "Ayo mulai." "Baik, tuanku." Dengan suara mendengung, pedang karat misterius itu langsung naik ke langit. Qin Chen segera duduk bersila, memejamkan mata, dan menghubungkan pikirannya dengan pedang karat misterius dan aula istana di depannya. Dalam sekejap, aula istana yang megah dan tinggi, yang seperti dua sayap, tiba-tiba bergetar. Pola dan batasan rahasia yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, seperti dua gunung suci kuno, dan perlahan mulai menyatu dengan pedang karat misterius. Aura mengerikan terus bergejolak di kawasan terlarang laut mati ini. Sekarang, di dunia kekacauan,
Jejak asal-usul Guilong Guizu dan lainnya telah menyatu dengan jalan surga di dunia kekacauan. Perasaan kesempurnaan muncul dari lubuk jiwa masing-masing penguasa area terlarang. Ini, gumam leluhur Gargoyle dan yang lainnya terkejut dan merasakan tubuh mereka. Pada saat peleburan, banyak orang merasakan erangan yang sangat nyaman datang dari tubuh mereka, dan jiwa mereka lengkap, seolah-olah mereka akan menerobos saat itu juga. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Senior Wan Gu, itu baru saja. Ucap leluhur buaya Void menoleh untuk melihat ke arah Wan Gu Mingzu, dengan ekspresi hormat dan bersemangat. Tingkat kultivasi aslinya hanya tingkat ketiga dari transendensi akhir, tetapi pada saat menggabungkan sumber aslinya, dia sebenarnya punya nyali untuk menerobos di tempat dan mencapai puncak triple stage. Leluhur Wan Gu Ming memandang leluhur buaya Void dengan puas. Orang ini berakal sehat. Perpaduan yin dan yang, kata leluhur Wan Gu Ming dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan banyak dari mereka langsung mengerti alasannya. Dunia kecil ini mengandung kekuatan luar biasa dari alam semesta yang tidak heran, penguasa area terlarang yang berpartisipasi dalam pertempuran laut semesta bergumam. Kekuatan alam semesta di dunia yang adalah tonik yang sangat kuat bagi makhluk-makhluk di dunia bawah, dan bisa disebut yang terbaik. Sekarang tahukah kamu manfaat mengikuti Tuan Chen? Ucap Wan Gu Mingzu memunggungi semua orang, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata dengan bangga, saat ini, tidak ada banyak kekuatan di alam semesta dunia yang di sini, dan ketika Tuan Chen kembali ke laut kosmik, selama Anda menyerap, dengan kekuatan alam semesta yang cukup di dunia yang, harapan untuk menjadi Kaisar Agung di masa depan mungkin 10 kali lebih besar daripada transenden lain di dunia bawah. Berlindung pada Tuan Chen akan menjadi keputusan paling tepat yang Anda buat dalam hidup Anda. Ucap Wan Gu Mingzu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan punggungnya langsung menjadi sangat megah dan tinggi di mata semua orang. Semua orang bersemangat karena mereka semua tahu bahwa leluhur Wan Gu Ming tidak berbicara omong kosong. Menyerap cukup kekuatan alam semesta dunia yang, memang dapat meningkatkan harapan mereka untuk menjadi Kaisar Agung lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Saudara Wan Gu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, para master dari area terlarang lainnya bertanya. Leluhur Wan Gu Ming mengerutkan kening dan melirik ke arah penguasa area terlarang ini, jelas tidak sebaik leluhur buaya Void sebelumnya. Untuk apa kamu terburu-buru? Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan tenang, ketika Tuan Chen menyelesaikan pekerjaannya, ketika dia membutuhkan saya, dan dia akan memanggil saya. Ini, ucap pria itu tertegun. Kenapa? Apa kamu punya pendapat? Ucap Wan Gu Mingzu meliriknya dengan ringan. Pria itu buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat, tentu saja tidak. Bukankah itu bagus? Ucap Wan Gu Mingzu mendengus dingin. Saat ini, penguasa area terlarang lainnya juga sedang melihat-lihat. Penguasa area terlarang langsung terbang tinggi ke langit. Saudara Wan Gu, tempat apa itu? Ucap penguasa area terlarang melihat ke dalam dunia kekacauan. Di kejauhan, energi kekacauan melonjak, dan itu sangat luas. Tampaknya ada beberapa bangunan yang menjulang, dan beberapa gunung dan sungai, perkasa dan perkasa. Siapa yang menyuruhmu terbang? Melihat ini, leluhur Wan Gu Ming segera menghentikan orang ini, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan memarahi, ada beberapa wanita simpanan di sini. Jika Anda mengganggu mereka, kejahatan apa yang pantas Anda terima? Beberapa simpanan, gumam penguasa area terlarang kaget dan buru-buru mendarat. Semua orang juga kaget, nyonya rumah tidak boleh tersinggung. Terima kasih, Saudara Wan Gu, telah memberitahu saya. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda. Saya harap Saudara Wan Gu akan menjaga saya dengan baik. Setelah penguasa area terlarang jatuh, dia buru-buru mengeluarkan harta penyimpanan spasial dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada leluhur Wan Gu Ming. Wan Gu Mingzu dengan santai menyimpan harta penyimpanan ruang, ketidaksenangan di wajahnya semakin melunak, dia mengangguk, menepuk bahu pihak lain dan berkata, mudah untuk mengatakannya, aku akan melindungimu mulai sekarang, selama kamu patuh dan ikuti Tuan Muda Chen, simpan minuman favorit dan pedasmu. Dan saat itu juga, kekosongan tiba-tiba muncul, dan semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan. Segera setelah orang ini muncul, aura kaisar yang mengerikan memenuhi udara, dan langsung menekan penguasa dari banyak area terlarang yang hadir. Kaisar Simei. Melihat kemunculan Kaisar Simei, semua penguasa area terlarang yang hadir terkejut, mengapa orang ini muncul di sini? Mungkinkah dia telah memasuki dunia kecil Lord Hades?
Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Aura mengerikan melonjak di sekujur tubuh mereka, segala jenis senjata ditarik keluar, dan dijaga di atas. Semuanya hentikan, ucap leluhur Wan Guming buru-buru melangkah maju untuk menghentikan semua orang mengambil tindakan, dan memarahi, lihat betapa cemasnya kamu, karena orang ini dapat muncul di sini, dia pasti telah ditundukkan oleh Tuan Chen, jadi mengapa panik? Dengan mengatakan itu, Wan Gumingzu terbang dan mendatangi Kaisar Simei. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, Kaisar Simei, karena kamu telah datang ke dunia kekacauan Tuan Chen, itu artinya kamu sudah menyerah kepada Tuan Muda Chen. Menurut aturan tempat ini, di dunia kekacauan ini, selain Tuan Muda Chen, aku, leluhur Wan Guming, bisa dianggap sebagai pengurus besar tempat ini. Mulai sekarang, jika kamu minggir, bentak Kaisar Simei bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Wan Gumingzu, dia menjentikkan tangannya dengan santai, dan dengan keras, Wan Gumingzu langsung terlempar sejauh 10.000 kaki olehnya. Pada level berapa kamu berani memberi perintah di hadapannya? Ya ampun, gumam Wan Gumingzu tiba-tiba menunduk. Kaisar Simei ini terlalu sombong. Tahukah kamu siapa bosnya di sini? Hah? Kalian? Saat ini, mata Kaisar Simei sudah tertuju pada tubuh Guilong Guizu dan yang lainnya di bawah. Melihat keadaan Guilong Guizu dan yang lainnya, dia tiba-tiba tampak terkejut. Pada saat ini, sumber Guilong Guizu dan lainnya sebenarnya telah mengalami transformasi yang sangat besar, keadaan yang lembut dan sempurna bahkan membuatnya diam-diam ketakutan dan kaget. Fusi Yin dan Yang. Tiba-tiba, Kaisar Simei mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak memerlukan penjelasan Wan Gumingzu untuk memahami sumber perubahan Guilong Guizu dan yang lainnya. Mulut kecil Cherry membentuk-bentuk O dan dia menghirup udara dingin. Kaisar Simei tampak kaget dan menatap dunia di sekitarnya. Baru pada saat itulah dia melihat jalan besar langit dan bumi mengalir di sekelilingnya. Ini bukanlah dunia kecil, ini jelas merupakan alam semesta kecil. Bagaimana mungkin tuanku bisa mengintegrasikan alam semesta sekecil itu ke dalam tubuhnya sendiri? Ini sungguh menakjubkan. Gumam Kaisar Simei langsung naik ke langit untuk mengamati seluruh dunia kekacauan. Lancang, melihat Kaisar Simei sama sekali tidak menganggapnya serius, Wan Gumingzu menjadi geram dan segera naik ke langit untuk menghentikan Kaisar Simei. Jika dia tidak memberinya pukulan, bagaimana dia bisa memimpin tim di masa depan? Menyingkir, ucap Kaisar Simei memarahi dengan ringan, mengangkat tangannya, dan aura Kaisar yang mengerikan meledak, kekosongan bergetar, dan leluhur Wan Guming segera diledakkan lagi. Dengan keras, itu menghantam tanah dengan keras, meninggalkan dia dengan wajah yang memalukan. Bos tulang, apa kamu baik-baik saja? Ucap leluhur iblis darah, Suan Guilaomo, serangga pemakan jiwa, dan lainnya segera mendatangi leluhur Wan Guming dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku baik-baik saja, sial. Ucap Wan Gumingzu bangkit dan membersihkan debu, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Bos Bones, apakah kamu ingin kami? Ucap leluhur iblis darah mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram. Tidak perlu, ucap Wan Gumingzu menggelengkan kepalanya, dewa tua itu merasa nyaman, jangan khawatir, orang ini tidak akan sombong di sini. Dalam kehampaan, Kaisar Simei melihat kehampaan di sekitarnya dengan heran. Kaisar Agung itu kuat dan tak terkalahkan. Dengan kekuatannya, pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan dunia bawah, tapi alam semesta kecil ini tidak bergerak sama sekali. Ini sangat eksentrik. Meskipun ini adalah alam semesta kecil, ia tidak dapat menahan aura serangan dari Kaisar Agung seperti dia. Kaisar Simei mengangkat kepalanya, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan luar angkasa terkuat di alam semesta kecil ini terletak di atas kehampaan. Kaisar Simei tiba-tiba naik ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap. Ekspresi leluhur iblis darah dan yang lainnya berubah. Biarkan dia pergi, ucap Wan Gumingzu tersenyum dingin.